في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini pertemuan pertama kita di tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan hari ini 5 Muharram 14 Agustus 2021 Masehi. Dan melanjutkan dari pengajian yang telah lalu, telah sampai pada pembahasan waktu salat, mawaqitus salah, bahwa di dalam aturan yang sepatutnya waktu salat dan juga waktu ibadat yang lain di dalam Islam itu tidak dengan hisab dan bukan pula dengan melihat jam. Tetapi waktu salat dan waktu-waktu ibadat yang lain ditentukan oleh posisi bumi terhadap matahari ataupun posisi benda langit lainnya terhadap bumi. Jadi kalau ibadah yang sebulan sekali, prosesnya dengan menentukan posisi bulan, ada ru'yatul hilal, termasuklah puasa putih, puasa Ramadan, Idul Adha, Idul Fitri, Ramadan, itu ditentukan dengan ru'yatul hilal, posisi bulan. Dan sampai hari ini tetap demikian, kecuali pada sebahagian kalangan, kalau di Indonesia seperti pada organisasi Muhammadiyah, mereka menentukan dengan hisab. Sampai pada ibadah harian, salat fardu 5 waktu, dan juga salat-salat sunnat yang mempunyai waktu untuk melaksanakannya. Penentuan waktunya itu berdasarkan posisi bumi terhadap matahari. Bahasanya demikian, posisi bumi terhadap matahari. Karena matahari sebagai pusat tata surya berada pada tempatnya, matahari yang mengelilingi bumi yang mengelilingi matahari sesuai dengan garis yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Yasin, wasyamsu tajri limustaqarril laha, dan matahari itu berjalan pada tempat tetapnya. Dalam bahasa kita di sekolah, matahari itu berputar pada porosnya, dia berputar. Bumi yang mengelilingi matahari. Dulunya sebelum datang ajaran Islam ke Eropa yang dikuasai oleh ajaran Nasrani, oleh pihak gereja, menyebarkan pemahaman bahwa bumi inilah pusat tata surya, matahari mengelilingi bumi. Sampai muncul seorang ilmuwan, Galileo Galilei, yang menciptakan teleskop teropong bintang. Dia teliti jagat raya, angkasa, dan dia sampai pada keyakinan bahwa pendapat pihak gereja itu salah. Yang benar adalah bumi mengelilingi matahari, bukan matahari mengelilingi bumi. Jadi karena pendapatnya ini bertentangan dengan pendapat pihak gereja, maka dia dianggap murtad, disuruh taubat. Yang namanya ilmuwan, ketika sudah sampai pada hakikat ilmu, mereka konsisten walaupun risikonya itu dengan mempertaruhkan nyawa. Akhirnya Galileo Galilei mati, dieksekusi oleh pihak gereja, digantung sampai mati. Datanglah Al-Quran
dengan surat Yasin membenarkan teori Galileo Galilei. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Ya, maka penentuan-penentuan waktu salat bukan ijtihad dari Rasulullah, tetapi adalah ketetapan dari Allah Ta'ala melalui malaikat Jibril diajarkan kepada Rasulullah. Walaupun salat sudah wajib sejak dari malam Isra Mi'raj, artinya ketika datang sebab berikutnya, terbit fajar, maka sudah wajib salat subuh. Ternyata Rasulullah tidak salat pada waktu subuh di malam peristiwa terjadi Isra dan Mi'raj. Padahal sudah wajib. Ya, maka dari proses itu dipahami oleh para ulama bahwa perintah baru sah dilaksanakan apabila sudah ada ilmu untuk pelaksanaannya. Orang yang beramal, melakukan ibadah, melaksanakan perintah tanpa ada ilmu, maka ibadah itu tetap tidak sah. Dan itu dibahasakan dengan indah oleh Imam Ibn Ruslan di dalam kitab Alfiyah beliau, Matan Zubat, wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa landasan ilmu, amalannya itu ditolak oleh Allah, tidak diterima. Dalam versi yang lain bukan la tuqbalu, tetapi la tuqmalu. Amalannya itu ditolak, tidak disempurnakan. Maka belajar dulu baru beribadat, bukan beribadat dulu baru belajar. Nah, celakanya kita hidup di zaman orang belajarnya sedikit, fatwanya sangat tinggi. Jadi hanya yang dia tahu saja sebagai sebuah versi kebenaran, yang di luar pendapatnya itu dianggap sesat semuanya. Itu pun belajarnya hanya hari Sabtu dan hari Minggu saja. Bukan subuh seperti kita. Belajarnya mungkin sore-sore daring, dan mereka paling gencar berfatwa. Sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit sesat. Asal beda dengan mereka, sesat semua dan masuk neraka semua. Padahal ada ruang untuk berbeda pendapat. Namanya fiqh, tetap pemahaman. Makanya Rasulullah menyatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya diberikan pemahaman di bidang agama. Paham, bukan hafalan. Maka dalam Islam, orang yang faham lebih diutamakan daripada orang yang hafal. Oleh karena itu, walaupun semua ulama sepakat bahwa perawi hadis yang paling otentik dan akurat adalah Imam Bukhari dan Muslim, tapi hampir tidak pernah kita dengar dalam pengajian bahwa waktu zuhur dari posisi matahari sekian ke posisi matahari sekian itu berdasarkan pendapat Imam Bukhari ataupun Imam Muslim. Kenapa? Karena mereka hafal, bukan faham. Walaupun untuk ukuran kita sekarang tidak ada ulama yang lebih faham daripada mereka. Namun dibandingkan dengan Imam Syafi'i, maka Imam Bukhari ini hanya semacam kamusnya saja. Ini yang terjadi. Maka tetap yang jadi pertimbangan di dalam pendapat-pendapat pemahaman adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Maka ada penentuan bahwa untuk beribadat harus mengetahui masuknya waktu. Rasulullah belum tahu ada salat subuh. Cuma waktu subuh itu seperti apa? Kalaupun ngotot Rasulullah mengerjakan, beliau juga belum tahu salat subuh yang dimaksud itu jumlah rakaatnya berapa, prosesnya bagaimana. Maka datanglah malaikat Jibril pertama kali untuk mengajarkan salat kepada Nabi di waktu zuhur. Kapan? Ketika matahari sudah condong ke arah barat dan bayang-bayangnya itu sudah berjalan ke arah timur. Datang malaikat Jibril menjadi imam salat dan Nabi menjadi makmum. Dan taulah Nabi ternyata salat zuhur itu terdiri dari 4 rakaat. Prinsip dasar rakaat ini berangkat dari kata-kata raka'ah, ruku'.
Yang dihitung rukuknya, bukan sujudnya. Kalau yang dihitung sujudnya, maka sungguh salat subuh itu 4 kali sujud. Tapi yang dihitung adalah rukuknya. Maka salat subuh 2 rakaat karena rukuknya 2 kali. Ternyata ada persoalan lagi. Kalau yang dihitung pada rakaat sesuai dengan namanya rakaat, maka pertanyaannya, salat gerhana itu berapa rakaat? Ternyata salat gerhana kata para ulama hanya 2 rakaat. Padahal pada setiap rakaat ada 2 kali rukuk. Salat niat takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, baca surat, rukuk, berdiri lagi, baca Fatihah, baca surat, rukuk. Dihitung sebagai 1 rakaat. Dan diulang 2 kali. Sepatutnya salat gerhana menjadi 4 rakaat. Tapi tetap saja para ulama katakan salat gerhana itu 2 rakaat. Maka tetap hitungannya adalah rukuk. Namun kenapa salat gerhana yang 4 kali rukuk disebut 2 rakaat? Ternyata itu adalah sesuatu yang anomali. Di dalam bahasa agama, an-nadir, sesuatu yang jarang-jarang. Tidak didapati ada salat lain yang praktiknya itu seperti salat gerhana. An-nadir kala adam. Yang jarang-jarang itu seperti tidak ada sama sekali. Wal adam la yu'tabar, dan yang tidak ada tidak dibuat hukum yang terpisah, tidak dibuat sebuah hukum yang khusus. Maka tetap hitungannya adalah rukuk. Disebutlah rakaat. Jadi dimulai dari proses salat zuhur ketika zawali syamsi, tergelincir matahari, sampai kapan? Sampai jadilah bayang-bayang tiap benda itu sama panjang dengan benda tersebut selain dari bayang-bayang istiwa. Nah, kenyataannya walaupun saat penentuan awal akhir Ramadan kita ngotot wajib ada ru'yatul hilal, kita tidak terima hisab, ternyata orang-orang yang memang ngotot ru'yatul hilal ini saat penentuan waktu salat mereka tidak pernah ru'yah, tinggal hisab saja. Coba perhatikan, muazzin kita itu setiap salat fardu 5 waktu nggak pernah keluar melihat matahari posisinya di mana. Pokoknya ini sudah jam 5 lewat 15 menit azan. Kenapa? Sudah subuh, sudah terbit fajar. Wallahu a'lam. Nah, nanti begitu masuk waktu salat zuhur jam 12 lewat 45, langsung azan tanpa melihat posisi matahari apakah sudah condong ke barat atau tidak. Kenapa azan? Sudah jam 12.45 Pak Ustaz. Memang sudah zuhur, pokoknya sudah zuhur. Ya, jadi ini inkonsistensi kita di dalam berpendapat bahwa untuk penentuan awal akhir Ramadan mau nggak mau wajib ru'yah. Tetapi untuk penentuan waktu salat walaupun aturannya ru'yah tetap berpedoman kepada hisab. Dan hisabnya pun bukan sekali, bukan berulang kali. Hisabnya hanya sekali. Makanya di masjid-masjid tertentu itu ada jadwal waktu salat sepanjang masa sampai hari kiamat. Enggak berubah. Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 Januari, zuhur jam sekian sampai jam sekian, asar jam sekian. Bayangkan telitinya ilmu falak tersebut sampai kiamat tidak berubah dan tidak berganti. Makanya peringatan hari Natal dari zaman Nabi Isa sampai hari kiamat tetap 25 Desember itu di musim dingin. Sedangkan ibadah umat Islam, ibadah haji itu tidak selalu di musim dingin, sekarang di musim panas. Sudah musimnya bertukar, sekarang hari liburnya pun bertukar. Nah, enggak lagi di tanggal merah ya. Itulah nasib kita umat Islam. Cengoh pilih hilau. Jadi diukur dari tergelincir matahari sampai panjang bayang-bayang sama dengan ukuran bendanya. Waktu asar, berakhirnya waktu duhur masuk waktu asar. Jadi kalau nanti mungkin di waktu siang ada yang istirahat, tidur, bangunnya sudah telat, sudah hampir jam 4. Tentu pertanyaan pertama,
sudah sholat duhur atau belum? Oh belum. Nah, muncul pertanyaan kedua. Nah, mentang watiluhu. Nah, kalau pertanyaannya masih ada waktu duhur atau sudah tidak ada lagi, tinggal pastikan saja sudah terdengar azan asar atau belum. Belum. Oh, kalau begitu masih ada waktu duhur. Karena sekarang kita disiplin azan itu tetap di awal waktu. Asal belum terdengar kumandang azan asar di tempat yang rutin berkumandang azan asar tepat waktu, maka yakinlah waktu duhur masih ada. Tinggal pertanyaannya, berani sholat di waktu tersebut atau tidak? Nah, karena bagi kalangan masyarakat awam, waktu duhur itu berakhir jam 2. Kalau lewat jam 2 sholat duhur, niatnya berubah. Usalli fardad duhri arba'a raka'atin qada'an lillahi ta'ala. Asal sudah lewat jam 2, itu sudah habis waktu duhur. Makanya, rata-rata orang awam lebih disiplin daripada orang alim. Orang alim itu sholat duhurnya pokoknya asal belum azan asar masih sholat duhur. Poh setengah le, poh setengah put. Dengku inohat yang lehu. Padahal waktu duhur masih ada. Itulah enaknya jadi dengku. Intinya enaknya orang yang berilmu. Maka suatu malam di bulan Ramadan yang lalu, saya diundang acara peringatan nuzul Quran di Kemukiman Jeruk di Indrapuri. Saya katakan, boleh, tapi saya sholat Isya dan tarawihnya di Masjid Pulin. Enggak apa-apa Ustaz, kami acaranya setelah selesai sholat tarawih dan witir. Maka di masjid itu kalau nggak salah saya sholat Isya dan tarawih malam itu di Masjid Gedung Keuangan di Peniti. Kan cuma 8 rakaat saja, efisien dan efektif. Begitu selesai tarawih, saya tidak tunggu witir. Langsung permisi karena takut telat sampai ke Indrapuri. Saya singgah di Samahani untuk membeli minuman. Begitu saya singgah, ketemu dengan Pak Camatnya, Pak Effendi. Om kerata Pak Ustaz. Nah, acara di Masjid Jeruk. Oh, Pak Camat. Oh, dah JPI leh. Tapi nyo kata telat Pak Camat. Panen telat lun panitia kata beliau. Lun panitia. Maka duduklah kami ngopi santai hampir 1 jam. Nah, kenapa bisa ngopi santai 1 jam? Karena kita tahu bahwa acara belum dimulai. Itulah enaknya orang yang berilmu. Karena ada ilmu bahwa acara belum dimulai, bisa santai ngopi 1 jam lagi di warung. Kalau tadi saya tidak ketemu ilmunya, maka saya terburu-buru ke lokasi, terus deh kakak meratip dalam sejam tu. Panitia susah dan penceramahnya pun gelisah. Gelisah, walaupun geli tetap sah. Itulah enaknya berilmu. Orang yang sudah berilmu, mereka tidak terkaget-kaget. Itu waktu salat duhur. Asal belum berkumandang azan asar, masih boleh salat duhur. Tapi ingat, jangan melalai-lalaikan salat untuk ditunaikan di akhir waktu. Kenapa kita berikan penjelasan? Contoh seperti tadi, untuk memberikan informasi dan ilmu bahwa bila ada kondisi yang sebagaimana kita jelaskan tadi, ketiduran di awal waktu, terbangun menjelang salat asar, sudah terdengar kumandang pengajian dari mikrofon masjid, tetapi belum azan. Kita ragu masih ada waktu duhur atau tidak? Masih. Sebelum berkumandang azan asar, masih ada waktu duhur. Silahkan salat duhur.